Gimana kabarnya? Saya berharap semua keadaannya sehat-sehat ya, sukacita, ada berkat, ada mujizat dalam nama Yesus. Hari ini saya akan saya akan membawakan renungan tentang buah Injil di dalam komunitas. Ayatnya di Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, sama-sama disimak. Kita akan baca bersama-sama di Galatia 6 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia ya Bapak Ibu. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang di hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus memimpin dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Karena kalau kamu menganggap dirimu terlalu penting untuk menolong sesama, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa dari siapapun. Di Galatia 6 ayat 4-6 dikatakan tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain, nilailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus tanpa memikirkan orang lain, karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Hendaklah setiap anggota jemaat yang menerima pengajaran firman Allah membagikan sebagian dari penghasilannya kepada orang yang bertugas mengajar kita. Galatia 6 ayat 7-10 dikatakan, jangan keliru, janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti cepat atau lambat setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Artinya kalau kamu hidup untuk memuaskan keinginan badani saja, kamu akan menerima kebinasaan. Tetapi kalau kamu terus mengikuti pimpinan Roh Allah, kamu akan menerima hidup yang kekal. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya, asalkan kita tidak berputus asa. Oleh sebab itu, setiap ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman kita. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan, saya mau sedikit menginfokan, memberitahu kenapa sih kita tuh selalu kalau firman Tuhan membahas dari kitab-kitab, dari Efesus lah, dan bulan ini dari Galatia. Kenapa Jerusalem Community Church ini selalu mengkhotbahkan eksposisi kitab-kitab, diambilnya dari perkitab. Nah dari kemarin kan kita terus belajar tentang kitab Galatia. Kenapa sih? Kenapa kita mengekspos setiap kitab-kitab yang ada? Gini loh, kita mencoba menjelaskan gini. Kita coba jelasin siapa penulisnya, ditujukan kepada siapa. Lalu kondisi dalam setiap kitab seperti yang kita belajar jemaat di Galatia tuh keadaannya seperti apa. Dan terakhirnya adalah tentu pesan tentang apa yang Yesus lakukan buat setiap kita. Jadi kenapa JCC itu melakukan itu? Karena di luar sana begitu banyak pesan juga yang kita terima yang mungkin kadang membingungkan kita. Namun di tempat ini kita ingin memperjelas pesan Injil itu sendiri. Eksposisi artinya kita mengekspos, seperti kitab Galatia ini kita mengekspos keadaan di Galatia ini, bagaimana keadaan berjemaat di Galatia dan apa pesan Injil itu sendiri dan kembali kepada konteks asli di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya sekedar pengalaman spiritual pribadi dari sang pembicara atau opini pribadi dari sang pembicara atau sekedar motivasi, namun kita mau benar-benar belajar dari Injil itu sendiri. Gitu. Jadi sempat ada yang bertanya kenapa sih kita harus membahas setiap kitab-kitab, kenapa harus dibahas? Kadang bingung gitu. Mungkin agak terasa berat gitu ya, tapi kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu yang mungkin waktu di khotbah, aduh ngerti ngomong apa gitu ya. Tapi saya dan Bapak Gembala berharap kita jadi jemaat yang aktif, mau bertanya
after ibadah silahkan, atau mau sambil ngopi boleh. Kalau ambil shopping nggak mungkin ya, sambil shopping ngomongin itu udah nggak fokus gitu kan. Sambil ngopi boleh, sambil makan boleh, silahkan bertanya dengan Bapak Gembala atau saya. Kenapa saya lakukan ini, kenapa saya perjelas, saya rindu bahwa Kristus makin jelas bagi saya dan saudara. Saya membawakan firman Tuhan ini juga untuk mengingatkan saya tentang Kristus. Jadi kita sama-sama belajar pada sore hari ini ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita, kalau kita lihat ya, keadaan jemaat di Galatia berdasarkan Galatia 6 ini. Pasal 6 ini adalah bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari sini kita bisa melihat gambaran kondisi rohani jemaat saat itu. Diringkasnya gini, jemaat di Galatia itu pada waktu itu sedang menghadapi masalah jatuh dalam dosa, kesombongan rohani, kurang menghargai pelayan firman, godaan hidup menurut daging, keletihan dalam berbuat baik, serta pengaruh ajaran legalistik tentang sunat. Kenapa sih kita harus membongkar eksposisi dari kitab-kitab, dan apa relate-nya kehidupan di Galatia, jemaat di Galatia dengan kehidupan kita saat ini? Kenapa? Apa hubungannya? Itu kan zaman dulu. Apa hubungannya sama hidup saya? Sepertinya tidak ada relate-nya. Saya akan kupas satu-satu dan kita akan belajar tentang jemaat di Galatia ini. Kita akan menemukan masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat di Galatia. Dua hal dulu. Ada persoalan dengan saling menanggung beban Paulus menasihati mereka supaya saling menolong, khususnya jika ada saudara yang jatuh di dalam dosa. Di Galatia 6 ayat 1-2 ini menunjukkan di jemaat Galatia ada kasus orang-orang yang jatuh dan perlu sikap lembut dari yang lain, bukan menghakimi. Yang kedua, cenderung ada kesombongan rohani. Lalu Paulus mengingatkan supaya jangan merasa lebih baik dari orang lain karena ada kecenderungan jemaat membandingkan diri dan meninggikan diri. Kira-kira relate gak sama keadaan kita berjemaat saat ini? Sebagai orang di dalam Tuhan, apalagi mungkin yang kita masuk dalam bagian pelayanan dan sering melayani, yang aktif dalam dunia pelayanan, kita sangat mungkin merasa lebih baik dari orang yang tidak melayani. Mungkin tidak tersurat atau tidak dikatakan, tapi hati kita seringkali bergejolak. Godaan kita lebih besar untuk menghakimi, merespon sekitar kita yang di dalam perjalanannya mungkin mereka terjatuh, bahkan ada yang tinggal di dalam dosa. Mungkin kita melihat bahwa orang yang sudah terjatuh pilihan-pilihan hidup mereka kacau, bahkan mereka tidak lagi mau menerima nasihat kita. Bagaimana jika kita diperhadapkan dengan orang tersebut? Orang tersebut ada di dalam komunitas kita. Judging bukan hanya sekedar respon sikap kita, namun juga bagaimana kita memandang orang tersebut di dalam hati kita. Jangan-jangan kita diam-diam merendahkan. Kamu mah udah jatuh dalam dosa. Kamu mah dibilangin mah susah, guys lah, nggak bisa. Di dalam hati kita merendahkan. Nah, Paulus ini mengingatkan kita bahwa kita ini saudara di dalam Tuhan. Kejatuhan itu pasti pernah dan akan kita semua alami. Mau ada dalam fase yang berat, dalam fase yang mungkin kita terbilang ringan, tapi itu sama-sama jatuh. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang rapuh, yang butuh ditopang dan didoakan. Tidak ada satupun yang lebih hebat dari yang lain. Ini loh yang mau coba Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia dan hari ini disampaikan kepada kita semua. Hanya karena doa kita lebih banyak dan hanya karena kita lebih rajin melayani daripada yang lain, itu tidak menjamin hati kita lebih baik dari yang lain. Waktu kita melihat saudara kita terjatuh,
Waktu kita melihat saudara kita melakukan pilihan-pilihan yang menurut kita bodoh, dan dalam hati kita merasa bahwa wah gue mah lebih baik, gue mah gak akan mengambil pilihan hidup seperti itu. Itu aja udah menandakan bahwa hati kita itu punya kesombongan rohani. Hati kita lebih memandang rendah saudara kita. Justru Paulus menegur bukan hanya sekedar yang muncul di permukaan, tapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Justru saat dimana kita merasa kita lebih baik, lebih rohani, menandakan kita sedang menjadikan agama sebagai tameng. Gua Kristen, gua pasti baik. Atau bahkan agama kita jadikan sebagai alat untuk pembuktian diri. Karena gua Kristen, gua harus bersikap baik. Yang dimana seharusnya saat melayani adalah respon dari ucapan syukur kita karena kasih Tuhan. Kalau kita sadar itu, kita gak akan kok jadi sombong atau merendahkan saudara-saudari seiman kita. Karena kita tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah privilege buat semua kita. Pelayanan itu bisa kita lakukan selama kita masih punya kesempatan. Dan itu cuma Tuhan yang bisa kasih. Pelayanan adalah sebuah kesempatan untuk kita berterima kasih sama Tuhan. Untuk menjadi bagian dari perjalanan iman dengan saudara-saudari kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana. Juga untuk melihat bagaimana kita bertumbuh dalam proses perjalanan rohani. Tentu apa? Tentu untuk membuat Kristus semakin bersinar di dalam kita. Ini loh yang Paulus ingatkan buat kita semua dan kepada jemaat di Galatia. Bahwa ayolah kalau misalnya kita menemukan saudara kita sedang jatuh, marilah kita saling menolong. Supaya kita tunjukkan kasih Tuhan dengan melihat dulu ke dalam diri kita bahwa kita juga gak lebih baik dari orang tersebut. Ini yang membuat kita sadar bahwa ketika saudara kita terjatuh, kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sama seperti apa yang Yesus katakan. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sulit loh. Bisa mengasihi orang-orang sekitar kita seperti kita mengasihi diri kita. Ketika kita mulai sombong, yuk kita ingat lagi bahwa kita ada dan kita bisa melayani itu semua karena Tuhan saja. Lalu permasalahan yang ketiga adalah jemaat di Galatia, ini kurang perhatian pada pelayanan dan pengajaran di sana. Paulus mengingatkan agar jemaat menghargai dan berbagi dengan mereka yang mengajarkan firman. Di Galatia 6 ayat 6 dikatakan tadi. Ini bisa berarti ada masalah dalam menghormati pengajar atau pendeta mereka. Ini yang juga sering terjadi di keadaan gereja-gereja saat ini. Jadi Bapak Ibu, pada zaman dahulu waktu di jemaat Galatia ini, pada jemaat itu hidup dengan saling berbagi, saling sharing, mau sharing makanan, ada kadang sharing pakaian, kadang sharing harta, mereka saling berbagi supaya mereka bisa hidup bersama-sama. Nah, Paulus ini mengingatkan juga supaya tentang para rasul dan pengajar ini juga dihormati dan disupport secara finansial dan juga yang lain-lain. Karena mereka adalah pemberita-pemberita firman. Nah, jemaat Galatia ini punya masalah dengan ini. Mereka harus diingatkan kembali, harus memperhatikan yang mengajarkan firman kepada mereka, harus dihargai. Nah, di zaman ini sebenarnya masih ada hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya penghasilannya digaji oleh gereja atau sebagian dari perpuluhan. Tapi maksud Paulus di sini adalah mengajar jemaat untuk menghargai pemimpin. Atau kalau sekarang dibilang gembala, lewat apa? Lewat yang sudah mereka berikan dengan memperhatikan juga kehidupan mereka, mendoakan mereka, melihat bahwa hamba Tuhan juga butuh support. Mereka juga butuh didoakan, mereka juga butuh ditopang, mereka juga butuh tempat untuk sharing tanpa merasa dihakimi. Hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar itu bukan manusia super Bapak Ibu. Mereka bisa salah, mereka juga perlu didoakan,
mereka juga perlu disupport ketika mereka jatuh, karena bisa aja mereka jatuh. Makanya Paulus mengingatkan juga untuk setiap kita, yuk hormati pemimpinmu, hormati pengajarmu, hormati pendetamu, hormati gembalamu, doakan mereka. Disupport dalam segala hal dan terutama juga dalam masalah finansial. Share, mereka juga butuh finansial untuk menopang kehidupan mereka. Walaupun sekarang juga banyak hamba Tuhan yang juga pengusaha, tapi mereka juga harus diperhatikan dan dihormati. Mungkin topik ini agak berat disampaikan, tapi inilah yang terjadi sekarang ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin dipikir sudah kaya ya karena seorang pengusaha, karena mungkin mobilnya banyak dan gonta-ganti, jamnya aja Rolex, Bapak Ibu. Saya percaya di dalam hati kayaknya kita nggak usah nabur buat mereka juga, mereka udah nggak bakal hidup susah gitu kan ya. Tapi Tuhan melihat kerinduan hati kita dalam bentuk apapun, yuk kita hargai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan kita berdoa untuk mereka, topang mereka, dan kuatkan mereka dalam setiap apapun yang bisa kita lakukan. Gitu. Lalu yang keempat adalah peringatan jemaat di Galatia, peringatan tentang tabur tuai. Jadi Paulus menegur jemaat agar tidak menabur dalam daging atau hidup menurut hawa nafsu, tetapi menabur dalam roh. Jadi sebagian jemaat masih hidup dalam pola lama, bukan sepenuhnya dalam roh. Ini yang sering juga terjadi termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Di mana diingatkan bahwa kita harus hidup di dalam roh, tapi masih menabur dalam daging. Kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Gembala pernah cerita gini, orang yang punya motor, lalu akhirnya dikasih mobil, tapi perlengkapannya sama seperti orang yang pakai motor, naik mobil tapi pakai jas hujan, naik mobil tapi pakai helm dan lain-lain gitu. Jadi begitulah kira-kira keadaan jemaat di Galatia. Sudah terima kabar baik? Sudah. Sudah menerima Tuhan? Sudah. Tapi lalu disesatkan lagi dengan pengajaran-pengajaran yang bukan Injil. Bahkan tidak sepenuhnya meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Masalahnya apa? Masalah sunat dipermasalahkan lagi. Padahal Injil Kristus sudah diperjelas, bukan masalah kamu sunat atau tidak sunat. Bukan masalah kamu menuruti seluruh hukum Taurat atau tidak, tapi di mana hatimu, di mana kamu meletakkan hatimu. Jadi jemaat di Galatia ini punya masalah itu kembali. Sudah seperti kita yang sudah sering mendengar kabar baik Injil, tapi kita suka lupa, Bapak Ibu. Kita kembali lagi dengan tradisi-tradisi lama kita. Kita kembali lagi ingat sama yang dulu-dulu gitu. Jadi kabar baik digabungkan dengan tradisi, kita jadi bingung mau ngikutin yang mana, sama seperti jemaat di Galatia. Jadi sama seperti kita yang belum sepenuhnya paham bahwa keselamatan itu sebenarnya udah kita terima, Bapak Ibu. Udah belum? Udah diterima? Sudah. Kita udah berubah status jadi anak. Tetapi kita kadang masih bawa cara lama kita dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Masih ada orang-orang yang pakai cara licik dalam bekerja. Supaya cepat, supaya naik jabatannya cepat. Supaya dinilai sama bos bagus, jilat sana sini. Senggol semua teman-temannya. Pakai cara licik dalam bekerja. Lalu juga masih ada yang mental korban. Masih selalu merasa dia adalah korban dari si ini. Dia masih menyakiti saya belum bisa move on, saya mah orangnya begini. Masih banyak yang mental korban. Masih ada orang-orang yang masih suka cari-cari perhatian. Masih ada orang-orang yang merasa paling benar. Apakah begitu status orang hidup yang sudah diubahkan? Kalau kita masih hidup seperti ini, berarti kita sedang menabur dalam daging dan kita melupakan apa yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Kita adalah manusia yang baru, yang sudah diberikan hidup baru di dalam kematian Kristus. Bahkan ya, mungkin ada yang sudah mengerti tentang Injil Kristus, sudah mencerna, sudah mulai menerima, namun disesatkan kembali dengan nilai-nilai yang lama, tradisi-tradisi lama dicampur adukan sehingga kita bingung. Jadi Paulus mengingatkan bahwa yuk,
Ingat dong, ingat apa yang Kabar Baik bilang tentang kamu. Kamu diselamatkan oleh karya Kristus, that's it. Kamu gak usah bayar apa-apa. Yesus yang udah tanggung kamu. Yesus memberikan kekudusan buat setiap kita. Yesus memberikan nyawanya buat setiap kita. Kamu sudah diubahkan, kamu sudah diubah statusnya jadi anak. Diingatkan kembali, jangan lagi pakai cara hidup kamu yang lama. Kita sudah diselamatkan, jadi mari hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan lagi kita mengikat diri kita kepada hal-hal yang gak esensi. Hal-hal yang tidak ada dan tidak perlu kita masukkan di dalam kehidupan kita. Lalu jemaat di Galatia yang kelima dikatakan adalah di Galatia 6 ayat 9-10, dorongan untuk berbuat baik. Paulus menutup dengan anjuran untuk tetap tekun berbuat baik kepada semua orang, terutama sesama orang percaya. Ini menandakan ada jemaat yang mulai letih lesu dan menyerah dalam pelayanan kasih. Wow, ini mas sering banget. Dalam kehidupan saya sering menemukan orang-orang yang sulit untuk saya pahami dan saya pasang tembok sama mereka. Saya sering menyerah sama orang-orang yang sulit. Pelayanan saya dulu di Jakarta, saya sering sekali ketemu sama orang-orang yang menurut saya ini orang kayak gak ada obat. Capek ngebilanginnya dan saya menyerah di tengah jalan. Udahlah Tuhan, saya serahkan sama Tuhan dan saya membangun tembok supaya nggak terlalu dekat sama orang tersebut. Tapi di sini saya juga belajar bahwa ternyata di jemaat di Galatia juga ada orang-orang yang seperti itu yang terjadi kepada saya. Saudara, kita pasti pernah ada di titik muak, di titik merasa cukup karena ternyata orang yang kita kasihi nggak berubah-berubah. Ada ekspektasi kita untuk dia berubah. Berapa kali kita berusaha untuk mendoakan, berapa kali kita berusaha untuk menasehati, mendampingi, namun usaha kita, ekspektasi kita sih sebenarnya yang gagal sama orang tersebut. Orang tersebut gak berubah. Paulus sedang mendorong untuk jemaat di Galatia untuk tetap melakukan kebaikan termasuk dengan orang-orang yang sulit. Dan kebaikan kita sebenarnya adalah buah kasih kita dari apa yang sudah kita terima di dalam Kristus. Itu yang perlu kita ingat. Kita pasti akan ketemu sama orang-orang yang sulit. Dan kita memang sulit untuk bisa mengasihi orang-orang yang sulit. Tapi ingat, kita juga adalah orang-orang yang sulit. Sulit sekali. Dan Kristus gak menyerah sama kita. Kalau Kristus menyerah, kita sudah selesai Bapak Ibu. Tapi karena kasih Kristus, dia gak pernah menyerah sama kita. Kita mampu mengasihi jika kita tahu bahwa kita pun orang sulit, namun tetap dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Galatia 6 ini, pesan gospel atau kabar baik Injil di pasal ini cukup jelas. Ini kita ngambil dari sisi Injil ya, berita Injil yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Paulus bukan hanya kasih aturan, tetapi mengarahkan jemaat kembali kepada Yesus dan karya salibnya. Ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tangkap dari sekian masalah yang ada, ini yang harus Bapak Ibu tangkap. Pesan Injil dari Galatia 6, 1. Ini saya ringkas ya Bapak Ibu, Kristus memanggil kita untuk hidup dalam kasih bukan hukum. Jadi love over the law. Maka di ayat 2 berkatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi lagi bukan hukum Taurat yang jadi ukuran, kamu harus disunat, kamu harus digundulin, kamu harus ke gereja pakai baju rapi, kamu harus ini, kamu harus itu. Tetapi hukum kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu menanggung dosa kita di salib. Jadi ketika kamu menemukan bahwa saudaramu sedang bersalah di hadapanmu, kamu lihat lagi. Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita? Jangan dorong dia ke jurang. Jangan sakiti dia dengan perkataanmu. Lakukan apa yang Yesus lakukan kepada setiap kita.
Dia menabur dengan kasih, bukan dengan hukum. Yang kedua, semua orang sama di hadapan salib. Di ayat 3-4 menegur kesombongan rohani. Injil, kabar baik mengingatkan bahwa gak ada nih satupun yang di antara kita bisa menyelamatkan diri lewat usaha sendiri atau kebaikan kita sendiri. Semua orang hanya diselamatkan oleh anugerah Kristus. Makanya setiap orang gak boleh sombong. Karena gak ada satupun usaha kita yang bisa bikin kita selamat. Itu semua karena anugerah Kristus. Yang ketiga, tentang tabur tuai. Hidup dalam roh adalah bukti Injil bekerja. Ayat 7-8. Yang menabur dalam roh akan menuai hidup kekal. Ini juga bukan soal usaha manusia, tapi karena kita sudah menerima hidup baru dalam Kristus, maka Roh Kudus bekerja menghasilkan buah. Yang keempat, ketekunan berbuat baik adalah respon terhadap kasih Kristus. Ini yang saya bilang. Kita diajak tidak jemu-jemu berbuat baik. Injil atau kabar baik memberi motivasi baru karena Kristus sudah memberi dirinya bagi kita, maka kita melayani dengan kasih. Kalau Bapak Ibu ketemu benang merahnya, semua yang Paulus ajarkan itu selalu melihat kepada Kristus dan karya salibnya. Kalau kita nggak mampu berbuat baik, kita nggak mampu mengasihi, kita nggak mampu untuk bisa menghormati pemimpin kita mau lihat Yesus. Nanti saya akan jelaskan apa yang Yesus lakukan. Kita mau lihat kepada Yesus dan yang Yesus lakukan buat setiap kita. Kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat atau perbuatan, melainkan oleh salib Kristus. Karena sudah ditebus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan perbuatan baik yang dikerjakan di dalam Roh Kudus, di dalam kita. Yuk kita ngelihat apa yang Yesus lakukan buat setiap kita pada sore hari ini. Kalau tadi Bapak Ibu lihat konfliknya, Yesus, dia adalah Raja. Di next. Tunggu ya. Macet. Jadi kita mau lihat bahwa gini, Yesus dia itu adalah Raja, sumber segala hukum. Dia adalah yang paling layak sebenarnya menghukum manusia atas segala kejahatan manusia, kejahatan kita. Namun dia juga yang malah merendahkan dirinya turun ke dunia. Dia harus mengalami penderitaan, harus menerima siksaan, bahkan hinaan yang paling hina hanya untuk melayani kita, manusia berdosa. Kalau kita lihat kondisi Yesus seperti ini, adakah kita layak untuk sombong di atas segala perbuatan kita dan memandang rendah orang-orang di sekeliling kita? Karena dia Yesus sendiri sang Raja yang sumber segala hukum, dia mau loh turun merendahkan dirinya, melayani manusia, bahkan rela menerima hinaan yang paling hina hanya untuk menyelamatkan setiap kita. Dan ini kabar baik buat setiap kita. Yesus, dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tidak seperti kita yang selalu mengingat kesalahan orang-orang di sekitar kita. Yesus tidak memandang rendah kita sekalipun kita jatuh di dalam dosa. Yesus di tengah penderitaan dia tidak menyerah dan menjalani sampai akhir. Kebayang Bapak Ibu ketika dia di atas kayu salib, udah sakit, nggak kuat, nyerah gitu. Dia turun. Apa yang terjadi dengan kita Bapak Ibu? Dia binasa. Tidak seperti kita, tidak seperti saya yang menyerah untuk mengasihi orang-orang yang sulit. Yesus tidak menyerah mengasihi kita, orang-orang yang sulit, yang bobrok, yang susah dibilangin, yang keras kepala. Dia mau di atas kayu salib menjalani sampai akhir buat setiap kita. Ini Yesus. Kebaikan hati Yesus tidak tergantung pada perilaku manusia karena dia adalah sumber kasih. Kalau kita berbuat baik, kalau orang baik sama kita, kalau orang jahat sama kita, you gue
end. Tapi Yesus enggak. Kebaikannya tidak tergantung sama perbuatan kita. Tapi karena Dia adalah sumber kasih. Jadi kalau kenapa Paulus mengingatkan kita, mengingatkan jemaat Galatia tentang karya salib Kristus, supaya kita punya pandangan yang baru tentang Injil dan di dalam Kristus. Jadi dasarnya adalah Kristus. Bensinnya adalah kasih Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk bisa mengasihi, untuk tidak menghakimi, untuk bisa menghormati pemimpin kita sekalipun mungkin pemimpin kita bukan pemimpin yang sempurna. Sekalipun mungkin pemimpin kita bisa ada dalam kejatuhan. Sekalipun mungkin orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang menyebalkan. Tapi kita lihat Yesus, apa yang Yesus lakukan buat setiap kita. Itu yang menjadi gambaran besar untuk kita dimampukan, anugerahnya memampukan kita untuk bisa mengasihi tanpa menghakimi, melayani, menerima, dan juga menghormati orang-orang di sekeliling kita. Inilah reminder buat setiap kita, setiap saat, siapa kita di hadapan Allah. Sehingga apa? Buah Injil kita dalam berjemaat adalah kasih Kristus yang bisa dinikmati sekitar kita. Biar Kristus makin diperjelas Bapak Ibu. Sekali lagi saya rindu bahwa setiap kita hari ini belajar bahwa konflik-konflik yang mungkin terjadi di dalam kita berjemaat, konflik-konflik yang mungkin terjadi di depan tentang kita berjemaat, mari kita lihat kembali tentang Kristus dan apa yang Yesus lakukan buat setiap kita.